Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Malam, Pak. Ya, silakan saya perlu yang maju. Ya, silakan saya perlu. Oh, dia saya tutup, saya keluar aja ya. Dia mau saya ditanya. Saya dulu ya, Pak. Ya, cepat cepat dong. Ya. Ya, izin share screen, Pak. Ya. Saya kan dosen pengujinya Bapak. Ya. Terus, sudah nampak belum, Pak? Udah. Gini lagi, gini lagi. Ya. Sudah besar? Udah. Nah, ini, Mbak. Kemarin koreksi dari Bapak cuma ada 3. Uh, untuk fenomenanya disuruh mencari lagi selain Garuda Indonesia, terus menambah variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan. Lalu untuk waktu kemarin saya menggunakan signaling teori, tapi ternyata tidak ada kaitannya dengan variabel saya, jadi dihapus saja menurut Bapak. Ya. Terus mana kursinya? Kursi mana? Oh, sebentar, Pak. Ini, Pak. Untuk yang fenomenanya, selain Garuda, saya ngambil yang kantor akuntan pabrik yang Rowe Indonesia, Pak. Apa itu kasus ceritakan? Jelaskan kasusnya. Kenapa, Pak? Ceritakan kasusnya apa? Ceritakan. Oh, jadi si KAP ini memanipulasi di laporan keuangannya Waskita Karya, Pak. Seharusnya Waskita itu kan mencatat rugi bersihnya itu kan sekitar 1,83 triliun. Hmm. Tapi sedangkan arus kas kegiatannya dia itu sebesar positif 192 miliar, Pak. Jadi tidak sesuai dengan kenyataannya, Pak, si KP ini Jadi kenyataan melaporkan maksud, kenapa keuangan. nggak usah kenyataan? Kenapa? Kenapa nggak usah kenyataan? Karena menurut Wakil Menteri 2 BUMN itu, si Waskita ini tuh laporannya tidak mencerminkan yang keadaan sebenarnya, Pak. Jadi itu keadaan sebenarnya itu kan seharusnya 192 miliar. Tapi KAP-nya itu malah mencatat 1,67 triliun. Labanya, cash flow-nya. Iya, Cash flow itu laba. eh, rugi bersih laba, Pak. Apa? Rugi bersih laba. Net income-nya, Pak. Ya, Income-nya laba. Rugi itu iya, laba. Mana iya, nih? Pak. Tuh digede lagi dong. Kecil banget tulisan. Digede lagi dong. Ini, Pak. Mana nih? Nggak, apa nggak sesuai gimana tuh? Kenapa nggak sesuai kenyataan? Kenapa? Ya karena kan jadi itu setelah dia apa jadi menurut ada berbeda pandangan, Pak, dengan Wakil Menteri BUMN, Tiba-tiba menurut dia apa? Tiba-tiba menurut dia apa? yaitu seharusnya si Waskita ini mencatat 192 miliar, tapi malah dicatat sama si KAP-nya ini 1,67 triliun. Ya, harus kas sama laba rugi, laba bersih kan memang beda. Itu kan Ya, harus kas. Ini kan ya laporannya kan laba rugi, kayak laba rugi operasi. Bisa di apa mencatat rugi bersih konsolidasi 1,8 triliun. Pada tahun 2022 1,7 triliun. Nah, arus kas 1,98 miliar memang beda kan? Arus kas sama ada nikah memang beda kan? Memang beda. Masalahnya apa? si KAP ini juga sebelumnya juga punya kasus dengan Warna Arta Life, Pak.
Kan maksudnya apa nih? Kan yang tanggung jawab laporan keuangan itu kan manajemen bukan KAP kan? Tanggung jawab laporan keuangan kan manajemen bukan KAP. Nah, kenapa KAP disasar itu? Kamu harus jelaskan itu. Yang bedanya memang beda kan? Cash flow operating sama net income memang beda kan? Mana ada yang sama? Lo jangan kembali, jangan putar putar itu, itu putar terus ke atas. Itu mana? Itu mana? Tadi mana? Tadi mana itu? Nah ini. Kalau sama karena ada perbedaan cash flow dengan net income, memang beda kan? Masalah ada di mana? Hmm, Kamu nggak ada ke di sini? Kamu bilang beda aja. saya baca di beritanya lagi. Ya kan, waktu berita itu kamu analisis juga dong. Kenapa? Ini kan cuma beda-bedanya kenapa? Emang ada apa gitu? Ya kan? Masalahnya di mana gitu? Kan beda tuh, Arsila. Ya, Enggak. Kamu jangan main BO itu. Kamu harus ada analisis kamu. Kemudian ada analisis. Kenapa itu? Ada apa itu? Ada apa dengan perbedaan itu? hmm. Ya, masalah di mana? Ini topikmu skripsimu apa? Skripsi apa? Kenapa Pak? Skripsimu tentang apa nih? Judulnya Ya tentang apa? Jangan judul tentang apa skripsi pengaruh, ya? Masalahnya pengaruh apa? Hah? good corporate governance dan financial distress terhadap manajemen laba Pak. Ah, ini kasus ini apa hubungan dengan financial distress? Kalau kepada GCG dengan menyelaba apa bedanya? Apa hubungannya nih? Kasus ini apa hubungannya? Bagaimana kamu menghubungkan dengan topik kamu teliti? Kamu masalah GCG kan? Kamu masalah GCG sama financial distress, terhadap laba, terhadap kinerja keuangan. Kamu sampaikan kasus ada perbedaan net income dengan cash flow. Beda itu memang biasa, memang beda sih. Yang bedanya apa kamu lihat di sisi beda apa yang perlu kamu perhatikan di sini gitu. Ada nggak cash flow operating sama cash flow operating sama net income itu sama nggak? Ada nggak? Ya silang. Ada nggak sama kan? Belum tahu Pak. Aku belum tahu sih. Kamu belajar tuh nggak? Belajar intermediate nggak? Pengatur Bela- akuntansi belajar nggak? Belajar Nah, intermediate belajar. Nah, itu kenapa beda tuh sama kan net income sama cash flow operating? beda Pak. Beda kan? Beda kan udah biasa. Yang berbeda seperti apa yang kamu jadi nggak biasa gitu. Kamu lihat lah, analisis lah, ya, Oh ya, ya. ya Pak. Dulu nggak bunyi itu apa. Setelah itu masalahnya apa gitu, ya. Coba kau cerita apa masalah sini? Berarti saya mencari lebih dalam lagi ya Pak. Ya, kamu kan melihat fenomena terkait dengan KCG dengan kinerja kan. Atau financial distress sama kinerja. Kamu sampaikan kamu salinannya apa tertulis di koran itu. Nggak ada analisis kamu. Itu orang Hmm. bingung gitu. Bingung ini apa hubungannya gitu. Nggak jelas, nggak ada kata-kata. Wah ini terkait financial distress perusahaan ini. Organisasi ini kinerja gini, gini, gini. Maka perlu diteliti ini ya. Ada fenomena lain ini kinerja. KP, hubungan KP kan masalah apa? Maksudnya KP curang maksudnya. Curang KP nyempil laporan keuangan. Apa maksudnya? Apa hubungan dengan topikmu? Topikmu kan bukan masalah KP. GCG. GCG itu kan terkait dengan direksi kan, pengolahan perusahaan, direksi. Kecuali yang curang itu manajemen. Manajemen curang di mana gitu ya. Belum jelas ya. Ya. Ya, Coba kamu kaitkan dengan skripsimu apa nih yang sampaikan masalahnya. Misalnya kamu meneliti tentang bagaimana kerja kesehatan, apa bagaimana yang sederhana aja deh ya. Bagaimana lingkungan bersih mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat.
Nah, kamu cerita fenomena cerita gini, eh, di RT 05 ada WC nggak bersih. Itu aja. Nggak bersih dah apa? Emang nggak bersih kenapa? Kenapa nggak bersih? Ada WC nggak bersih, ada WC yang bersih, ada enggak. Emang kenapa? Cuma gitu kamu ceritakan. Apa hubungan dengan topik kamu teliti gitu? Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Pak. Nah, cuma kamu cuma itu lagi, lupa lagi tuh ya. Ya. Itu ya. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi menambah variabel kontrol, Pak. Berkontrol mana ke pertama mana? Ada nggak penjelasan berkontrol di bab satu ada nggak? Di bab dua ada nggak? Di bab tiga ada nggak? Di bab satu dulu, bab satu Di ada bab nggak? Bab satu ada. di bab Sebentar, Pak. Di bab satu ada Bab nggak? satu Menggunakan satu hanya di sini. apa? Salah. Ada nggak di bab satu kamu Bab satu eh, hanya di sini, hah? cuma di sini doang, Pak, bab satunya. Apa? Bab satunya hanya di bagian ini aja, Pak. Begini apa? Yang yang di bagian penelitian ini mereplikasi penelitian juga Iman terkait financial distress terhadap manajemen laba. Lalu perbedaannya dengan menambah variabel GCG sebagai variabel independen dan ukuran perusahaan sebagai variabel Ya kontrol. kan ada tuh. Di bab dua mana? Di bab dua Bab 2 sedangkan. Ini Pak, mana bab dua? Kasih tahu lah. Kau ini, jelaskan mana bab dua? Perusahaan. ini ukuran Apa kamu perusahaan jelas? di bab Apa kamu 2. jelaskan? Jadi mengambil pengertian dari Brickman dan Houston, ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat dinilai dari total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain. Lalu menurut undang-undang ada 4 kategori uh, ukuran perusahaan. Ada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Lalu dijelaskan di sini usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Lalu ada usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri Itu sendiri. klasifikasi perusahaan. Kenapa, Klasifikasi Pak? perusahaan. Klasifikasi perusahaan kan. Klasifikasi maksudnya. Ya, Hmm, klasifikasi ukuran bagus sih. perusahaan menurut Undang-Undang Nomor Hmm. 20 Tahun 2008, Pak. Terus apa lagi? Lalu setelah itu saya langsung rumus. Ada nggak kamu kan kamu di antara beberapa kurang perusahaan itu kamu pilih yang mana? Ada nggak penjelasan? Pilih yang enggak. Saya masukin penjelasan semuanya. Usaha mikro, Iya, usaha kecil. kamu kamu kan udah disebutkan tuh ada beberapa jenis ukuran perusahaan, omset Ya, apa, omset sama atau aset. Ada nggak penjelasan kamu bahasa kamu pilih yang mana untuk ukuran perusahaan di skripsimu? Ada nggak penjelasan? belum. Nah, belum tuh kenapa kajian teori itu kan kita mengkaji teori dalam rangka untuk menentukan yang mana kau pilih kan? Nah, Iya berarti kan? saya menambahkan Kok tiba-tiba ada ses itu kenapa itu proses? Coba kamu ukuran perusahaan itu kamu jaga konsepnya, ya konsep udah. Coba berapa jenis ukuran perusahaan itu A, B, C, D. Terus setelah itu kamu pilih yang mana tuh? Kan tujuan untuk kamu gunakan di bab tiga kan? Kau pilih apa nih? Pilih apa di sini? Kau ada total aset, penjualan. Kamu pilih yang mana? oh saya pakai total aset, Pak. Ada nggak statement kamu pakai total aset? Ada? Ada nggak kamu pakai total aset? Oh, saya di antara ukuran-ukuran perusahaan itu saya pakai total aset dan penelitianmu. Ada nggak? Hah? Ini, Pak. Mana?
terkait dengan terkait dengan ukuran perusahaan digunakan metode pengukuran umum yang sering diterapkan oleh perusahaan. Digunakan di mana itu? Digunakan apa? Digunakan Ya, oleh orang lain, oleh penelitianmu atau apa? Digunakan di orang lain atau digunakan dalam penelitian ini atau digunakan apa? Ada nggak? nggak ada, Pak. Tulislah. Digunakan Digunakan, apa? Digunakan dalam apa itu? digunakan dalam Dalam, penelitian ini, Pak. nah, itu, apa? Yang metode pengukuran umumnya dihapus atau tetap, Pak? Memang metode pengukuran umum ada penjelasan singkatnya. Nggak Kok ada, ada Pak. metode? Kok kamu tambah-tambahkan bikin mumet aja tuh? Tambah Iya, istilah. Ya. Kamu intinya kamu jelaskan di antara ukuran perusahaan berbagai jenis ukuran perusahaan di atas itu, kamu menggunakan ukuran yang mana? Ukuran apa? Mana penjelasan itu? Itu ini, maksudnya Pak. jangan usah sedikit kan inti itu di oh, cantikan mana? Kamu pakai ukuran mana? Total aset, Pak. Iya, itu kan belum menyatakan kamu pilih itu kan. Aku menyatakan ukuran umum aja kan. Ini. Ada ada nggak kamu kalimat menyatakan kamu dalam penelitian ini kamu akan gunakan ukuran size? Ada nggak ukuran aset? Oh, belum, Ada nggak? belum saya, Tell belum, me Pak. banget Belum kamu saya ngerti. tambahkan. Kok tell me banget sih. Belum saya tambahkan, Berulang-ulang Pak. berulang ngomong nggak ngerti-ngerti juga sih. Ada nggak? Belum. Nggak ada. Ah, kalau dibuat tuh koleksi buat sini, buat sekarang. Ini kalimatnya. Ya. Umur banget ini. Kayak gimana, Pak, kalimatnya? Tulislah kok saya dikte kan sih. Ya. Kau ngerti maksud saya? Ngerti nggak maksud saya itu? Boy, Ngerti, Pak. Ngerti. kau tulis dong. Kalau ngerti bisa nulis dong ya. Kalau nggak ngerti bisa nggak bisa nulis. Kalau ngerti bisa nulis, tulis ya. Ini, Maksud Pak. saya mana? Terkait dengan ukuran perusahaan, digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus total aset. Yang sering digunakan ukuran perusahaan total aset. Titik ya, titik, titik tuh ya, titik. Nah, kelima berikutnya, kamu jelaskan kenapa kamu menggunakan ukuran total aset bukan ukuran omset yang lain. Kenapa? Jelaskan di situ. Kalau jelaskan alasan kamu menggunakan ukuran total aset. Kenapa? Ya. Loh, kok jelaskan juga? Aku kamu tuh jelaskan juga. Eh, Em, Nanti saya itu, Pak, saya maksudnya ini saya catat, tapi nanti kalau saya revisinya setelah ini. ya kamu kasih kurung lah, kurung penjelasan penjelasan terkait dengan apa? Itu kamu tanda warna merah. Ya, Nah, setelah itu baru kamu kasih tahu ukuran ukuran perusahaan menggunakan total aset dalam penelitian ini adalah menggunakan formulasi sebagai berikut. Nah, itu siapa itu ya kamu pakai? Itu siapa tuh? dari Damayanti, Pak. Ah, bukan gitu nilainya, bukan di bawah itu cara nulisnya bukan gitu. Kok di bawah rumus ada sumber Damayanti? Memang Iya. seperti itu, ini seperti itu nulisnya. Kamu tulislah pada kelima ukuran perusahaan menggunakan total aset sebagai berikut dalam kurung. Damayanti 2021 gitu dong, titik dua. Oh, berarti sumbernya di sini ya, Pak. Emang kamu nggak suka lihat punya orang lain itu? Nggak pelajari buku panduan?
Saya kalau ngelihat Itu di mana kamu skrip cantik kayak gitu? Di mana cantik kayak gitu nulisnya itu? Itu kalau mana nyontek di mana kamu nyontek itu? lihat dari skripsi kakak tingkat sebelumnya, Pak. Nah, Sumbernya berarti pada parah itu. Yang dibawain. salah kamu nyontek yang salah. Jangan lihat skripsi lah buku panduan menulis sumber. Buku panduan lihat. Ya, Pak. Belajar itu di buku bukan dari orang-orang yang nggak benar. Skripsi itu nggak ada yang salah dan ada yang benar tuh, ada yang salah dan enggak. Yang dikira skripsi di pusaka itu benar semua itu. Ya. Nah, apalagi tuh yang apalagi yang itu. Yang ketiga apa? Sudah menghapus teori Itu di signet. bab tiga mana yang kurang bosan? Maka bab tiga itu juga saya. Bab tiga, dua tiga kurang bosan dan bab tiga mana? Ini, Pak. Di objek penelitiannya menambah variabel kontrol ukuran perusahaan. Mana lagi? Mana lagi? Yang mana lagi? Lalu di tabel operasional juga sudah saya masukin. Gimana? Bapak itu, maaf, mic-nya masih di mute. Udah, udah ya. Siapa sih? Perbaiki ya. Iya, Pak. Berarti Dulu data pustaka fenomena mana? tadi kan Data saya pustaka mana? Data pustakanya, data pustaka, daftar data pustaka. pustaka. Ya, ini, Pak. Itu apa? Tulisan saya kamu kutip nggak tulisan saya? Sudah, Pak. Mana mana? Nih, Pak. Bapak Separta dan Ari Wibowo, lalu Bapak Separta sendiri. Iya, udah ya. Ya, Nanti aku perbaiki ya. ya, Pak. Ya, coba punya saya. Oh, nih, coba lihat. Ya udah ya. Sudah, Pak. Ya udah. Saya stop share ya, Pak. Sebentar nih. Oke, Ini Pak. yang sepatu di bawah itu ya keuangan dan perbankan kok lima. Boleh balik mana sih nih? Ini mana tuh? Sparta di bawahnya. Ini Ini, Pak. keuangan dan perbankan lima kan harusnya nomor edisi kan halaman mana itu?
halaman belum bikin tuh. Semua jurnal tuh ada itunya, ada halaman. Kalau yang kedua ada nih. Dua coba Sparta 2020 itu ada 23 kurung 2. Berarti tahun ke-23 edisi 2 kan. Itu ada. Tapi yang sebelumnya nggak ada. Dan sebelumnya nggak ada. Coba sebelumnya nih. Sebelumnya. 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 Sebelum Nah, ini ada nggak? enggak ada Pak. Nah, Dia tambahkan dong, tambahkan. Perbaiki, perbaiki. oh iya Pak. Perbaiki. Nanti saya perbaiki Pak. Ya, Eh, udah ya. ya, berarti Udah nanti berikut. saya progresnya lagi di minggu depan Pak. Ke depan, Kamis depan ya. Oh ya, baik Pak. Ya. Makasih Pak. Kita boleh tidur sebentar al azan antara azan ya. Kita berhenti dulu ada azan ya. Kita berhenti dulu ada azan ya. Iya, Pak. Pak.
Oke, silakan siapa berikutnya silakan. Saya deh, Pak. Silakan, silakan, silakan. Ya, bentar ya, Pak. Share screen dulu. Izin share screen ya, Pak. Jadi kemarin saya udah ketemu sama Ibu Nova sama Ya, Pak Muklis, Pak. ya, terus, Jadi hari Jumat itu saya hubungi Bu Nova melalui WA, Pak. ya, Terus saya bilang, Bu, saya sudah menyelesaikan revisi yang disuruh sama Ibu. Terus kira-kira saya bisa bertemu Ibu atau enggak untuk melakukan diskusi. Terus beliau hmm, jawab bisa, Pak. Jadi di hari Jumat saya offline ketemu Ibu Nova. Nah, Ibu Nova udah ngecek revisian saya, Pak. ya, Dan di bagian sustainable-nya itu beliau minta ditambah pengertian dari sustainable dulu. Jadi pertama ini Pak, bentar Pak. Jadi beliau minta ditambahkan pengertian tentang sustainable dulu. Jadi dijelasin dulu apa itu sustainability. Tadi kamu nggak jelasin itu. Jelasin sih Pak, cuma belum terlalu banyak kata dia tolong ditambahin lagi gitu. Oh, ya, terus, Ya, ini tentang sustainability, terus sustainable performance dulu kata dia, baru ke sustainable financial performance. Sama kan Bapak kemarin nyuruh untuk nyebutin beberapa pengukuran kan Pak. Di sini saya nemu selain SGR pengukurannya itu, bentar Pak. Pengukurannya itu financial sustainability ratio Pak. Nah, terus, saya memilih pengukuran SGR. Ini penjelasannya ada di sini Pak, di bawah. kenapa beri stiker? Karena SGR itu lebih bisa relevan sama sektor manufaktur, Pak. Karena kalau saya menggunakan financial sustainability ratio itu, dia itu rumusnya itu total pendapatan finansial yang biasanya dari pendapatan bunga gitu, Pak. Kan itu kurang cocok sama Manufaktur. Ya, ya, manufaktur gitu, ya, Pak. ya. Ya, saya udah jelasin itu. Terus untuk rumusnya itu SGR yang retention ratio dikali ROE. Bu Ya. Nova juga udah setuju. Untuk pengukuran intangible asset juga udah setuju yang total intangible asset dibagi total aset. Untuk environmental performance juga Bu Nova udah setuju untuk pakai peringkat proper. Dan sama efisiensi aset pakai total aset turnover. Bu Nova juga udah setuju. Saya udah tegaskan lagi Pak ke beliau karena saya bilang saya mau melakukan input data. Jadi rumusnya itu udah disetujui atau belum gitu Pak. Dan suruh diskusikan kepada Pasparta. Setuju apa? Ya tentang rumusnya yang masukan-masukan dari beliau gitu. Coba ada referensi kan kamu? Tulis referensi nggak? Apa Pak? Tulis referensi nggak? Tulis Pak. Terus Nih jurnal referensi. saya ada tulis jurnal saya ada nggak? Jurnal saya ada sustainable growth rate itu ada jurnal saya. Sustainable growth rate itu ada. Oh ada jurnal Itu ada jurnal kok. Bapak. Ada. Ya. Nanti coba saya cek dulu ya Pak. Ya. Ya. Terus kalau dari Cuma jurnal saya Pamuklis nggak Pak, kamu ada berapa jurnal saya kamu kutip sini. jurnal Bapak baru satu, buku Bapak dua. Dua apa satu gitu Pak. Ada yang sustainable growth itu ada juga itu ditambah satu lagi deh. Ya. Ya Pak, nanti saya coba cek lagi Pak. Ya. Apa Ya, lagi? kalau dari Pamuklis, saya juga udah ketemu beliau untuk dicek revisiannya dan Ya. minta tanda tangannya. Beliau sama seperti Sempro kemarin, Pak, disuruh jelasin lagi nanti setelah analisa data di analisis deskriptifnya. SGR itu naik Itu karena kalau apa? Ya, kalau Pak. bikin apa penjelasan event turnover itu jangan langsung tiba-tiba rumus. Ya, Begitu Pak. tahu langsung tiba-tiba rumus dari antu belau mana nih? Terus dulu Oh konsepnya iya, tuh. Pak. Ini Dulu, dulu, terbalik gitu. dulu, dulu, terus dulu konsepnya apa, turnover itu apa, baru pengukurannya. Ya, Pak. Ini kontrolnya, Pak. Ini yang macam-macam ininya, Pak.
Apa? Macam-macam rumusnya kan aset efisiensi ada banyak rumusnya Pak gitu. Ini saya udah jelasin aset efisiensi itu apa. Nih Pak, itu ada beberapa pengukurannya yang tadi. Penjelasannya udah di atasnya. Ya, tapi paling tidak jangan tiba-tiba rumus itu nggak ada punya siapa tuh rumus. Ada Oh kan iya dulu Pak, rumus tuh. Ya, ya nanti posisinya saya ubah. jelas dulu konsepnya seperti apa tuh. Tentu itu apa maksudnya? Rumus. Iya Pak, Coba kamu lihat di buku itu ada nggak? Ada judul tahu rumus muncul. Ada nggak? nggak ada Pak, Jadi jurnal itu ada subjudul itu tahu ada rumus. Baru penjelasan ibu ada nggak seperti itu? nggak ada Pak. Coba kamu perhatiin deh, ya. Jangan asal-asal Ya, apa lagi tuh? Itu apa lagi tuh? ya. Dari Apa saya lagi? itu aja sih Pak. Oke deh ya. Udah, Untuk tanda tangan Bapak gimana Pak? ya nanti kamu kasih. Oke, udah tangan Ibu Nova deh, Pak Bugis sudah tangan. Udah Pak, udah ditanda Oh, udah tangan. dikirim ke emailnya, kirim email. Email ya Pak. Iya, kalau Sempro, kalau tangan Musa tangan basah dengan elektronik ini bisa kalau Sempro, ya. Kalau misalnya saya sekalian hari Sabtu Pak, kan Sabtu ke rumah Bapak tuh Pak, tanda Terus, tangan basah. satu kenapa? Kamu, oh Ini itu Pak, yang minta magang, kamu tanda magang tangan maksudnya? magang. Oh Iya. ya sekali nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh ya udah ya Pak. Ya. Soalnya Bu Nova sama Pak Muklis bahasa Pak tanda tangannya. Iya, iya, iya. Ya udah ya. Itu aja Eh, Pak dari saya. ya, Makasih oke, Pak. oke. Oke, oke. Kalau pustaka udah kau bikin tuh untuk pustaka. Lupa saya ngecek ini. Oh, daftar pustaka udah Pak. Hah? Udah, mau cek lagi Pak. Cek pustaka lihat dong. Bentar Pak. Ini Pak. Terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah, terus, 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 terus. Itu ISO ini sistem manajemen lingkungan ini siapa? Penerbit siapa nih ISO? Penerbit siapa penerbitnya? Kok nama kota dan penerbit? Itu yang nerbit kan ISO sendiri ya Pak. Nanti Hah? saya belum coba cari lagi Pak. Ya itu lihat di halaman 2 ada itu penerbit siapa, kota di mana cetaknya ya. Iya Pak. Lupa gitu. Coba, terus, 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 terus. Terus. Ini tambah satu lagi saya itu ya, yang untuk tulisan saya yang sustainable growth itu ada, ya, Iya Pak. dah, ya, Iya Pak. dah, dah, Oke, makasih Pak. ya. Oke, berikut siapa lagi? Berikutnya siapa? Saya Pak, Oke, silakan, Rizky. saya kan pas sempro Jadi ada diuji sama Pak. masuk siapa tadi? Ada laki-laki? Saya Pak, udah
koreksian dari Bapak ini Kamu Rizky bukan bimbingan saya bukan? bukan Oh bukan ya. Terus ini kuisi mana? langsung skripsinya, Pak. Masih ada kutipan yang belum dimasukkan. Kedua, tambahkan variabel kontrol. Tambahkan berbagai hipotesis. Dan kemukakan apa nih? Kemukakan apa nih? Dijelasin maksudnya, Pak. Maksudnya kemukakan itu kak, ini lah. Apa, kak kelima nggak enak banget tuh. Kemukakan apa? Yang jelas, kalimatnya. Iya, Dijelaskan apa? Apa dijelaskan? jelasin hipotesisnya, Pak. Ya, coba lihat deskripsinya. Deskripsi, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Maksudnya dijelasin itu Yang di pertama apa? Pertama apa aja? yang pertama itu yang masih ada kutipan yang belum masuk dari Ah, pustaka. itu dulu. Mana nih? Kutipan. Mana tuh? Udah kamu perbaiki mana? Udah saya bentar. Ini, Pak. Mana? Kamu perbaiki semua. Udah saya tambahin ini. Ada banyak kan itu? Cuma dua doang Dua doang. Oh, udah kamu sama cek ini. betul. Udah cek Udah, betul, udah. sudah, Coba Pak. apa lagi? Yang ketiga apa? Yang kedua apa? Yang kedua. Yang kedua tambahin variabel kontrol di bab Mana? 1 saya udah jelasin. Di bab satu Saya mana? Berbab satu mana berkontrol kamu sampaikan? Di bab satu mana? Berkontrol itu? Di bab satu mana? ini, Pak. Mana? Bentar. Ini penelitian ini menggunakan variabel independen sales dulu serta menambahkan Udah. probabilitas Di bab dua mana? Di bab dua. di bab 2 ini. Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat diukur untuk menentukan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Lalu besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan, atau nilai aset menurut Rianto 2013. Suatu perusahaan yang dimiliki ukuran perusahaan yang besar menandakan perusahaan memiliki aset yang besar sehingga dapat mengurangi resiko kemungkinan terjadi kesulitan keuangan. Ukuran perusahaan juga akan memberikan nilai tambah kepada pihak-pihak berkepentingan seperti investor dan kreditor karena kehadiran investor dan kreditor yang yakin untuk melakukan investasi dan memberikan kredit kepada perusahaan tersebut akan menjaga perusahaan dari risiko kondisi kesulitan keuangan. Dan penelitian ini, ukuran perusahaan diproyeksikan dengan logaritma natural dari total aset. Apa gitu? Mana? Lalu di bab 3, Itu ses itu menurut siapa tuh? Mana ses itu? Tuh. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diproyeksikan dengan log natural dan transit dalam kurung untuk siapa? Dalam kurung siapa tuh? Untuk siapa? belum nanti saya masukin ya, Pak. Ya. Apa lagi? Bab tiga mana? Di bab tiga. Di bab Di 3, di di apa di gambar itu ada nggak metodologi penelitian di bab dua itu bab dua metodologi penelitian ada masuk nggak? Metodologi di mana, penelitian Pak? di bab Maaf, dua itu apa konseptual konsep metodologi konsep ini apa gambar-gambar itu ada, Pak, ini. mana Ini, Pak. mana dah tulis gambar dong gambar berapa tuh gambar berapa nih kasih judul gambarnya Baik, Pak.
Lalu di bab 3 di variabel operasional itu udah ada Kak. Ini variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan yang diproyeksikan dengan logaritma natural total aset perusahaan. Hal ini disebabkan oleh total aset yang mencakup semua aset yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki nilai ekonomis yang memberikan manfaat di masa depan. Semakin tinggi ukuran perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya financial distress. Nah, terus itu bab 3 ya, bab 3. Ini bab 3, Pak. Bab 3 deh. Iya, Dan Dr. Saka, Dr. Saka. ini Pak. Mana? Itu coba kamu pelajari bikin bikin Dr. Saka yang benar di buku panduan ya. Iya, Pak. Judul itu boleh nggak? Judulnya nih. Angka besar boleh nggak itu? Huruf besar semua. Boleh nggak itu? Nggak boleh kan? Nggak boleh, Pak. Nah, coba cek lagi itu. Baik, Pak. Coba punya saya mana? Punya saya mana? Jurnal saya mana? Jurnal. Jurnal saya mbak. Kenapa? Jurnal saya mana? Jurnal saya. Ini Pak Separta. Ini, Pak. Dah. Dah ya. Sama saya mau nanya, Pak. Boleh nggak? Apa? Boleh, boleh. Nanya apa? Kan kemarin hipotesis itu, Hipotesis mana? Hipotesis mana? Belum kamu jelaskan tuh. Mana hipotesis? bentar. Ini tadi. Ini, Pak. Hipotesisnya kan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress kan, Pak. Itu saya udah jelasin. ah, Hipotesis itu ada dua linia. Ada dua linia. Sebelum kamu masuk ke pernyataan hipotesis, ada dua linia penjelasan. Linia pertama menjelaskan konsep teori. Agak Ini, kaji teori profitabilitas itu pengaruh terhadap financial distress seperti apa. Ya, logika teori jelaskan kenapa logika teorinya. Kenapa financial distress itu berpengaruh terhadap eh, probabilitas pengaruh financial distress. Logika teori seperti apa tuh. Yang kedua, linia kedua, kamu mengutip penelitian sebelumnya kamu buat di bab 2 apa di bagi penelitian relevan. Relevan ada tuh. Penelitian relevan cuma kamu cek yang penelitian relevan yang kamu kutip itu ada nggak probabilitas terhadap financial distress ada nggak? ada, Pak. Nah, itu kamu ambil semuanya itu kamu ringkas. Misalnya Luis Sanu hasilnya apa, hasilnya apa, istilah penulis apa. Jadi kamu simpulkan dia positif atau negatif. Nanti nggak? Linia kedua Ini itu. ada, Pak. Linia kedua. Nggak disatukan linia beda linia itu. Ngerti nggak? Linia satu, dua kan bukan nulis linia itu gimana? Nah, itu linia itu ya. Tuh. Itu seterusnya ya. Sama kan struktur modal kemarin Bapak bilang nggak pakai arah. Itu jadi nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa gimana? Kamu teori gimana? Coba coba teori bab 2 aja. Bab 2 bab 2 bab 2 bab 2 lihat bab 2. Soalnya kan kemarin pas Sparta bilang katanya 0 sampai 50% itu belum tentu itu bisa 0 financial sampai 5, distress. 0 sampai 50%. Mana bilang 0 sampai 50%? Nggak pernah saya ngomong 0 sampai 50%. Apa itu 0 sampai 50% itu apa itu? Pokoknya nilai struktur modalnya Pak maksudnya. Debt. Ada saya bilang 0 sampai 50% itu apa? Nggak pernah bilang itu, Kemarin Bapak bilang pas lagi Bilang apa? i- Saya bilang apa? Rekaman, coba buka rekamannya deh. Kita tahu seperti apa itu. Ada rekaman gambar, ada rekamannya. di HP, Pak. Mana kau coba buka deh. Seperti apa tuh? Dengar ke saya tuh. Oh ini sepotong coba buka rekamannya. Seperti apa sih rasanya? Suaranya kecil tapi suaranya jadinya kecil, Pak. Coba ngomong apa? Coba ngomong apa saya? Apa coba tulis? Ulang-ulang ngomong saya itu apa?
hipotesisnya. Kalau kemarin saya kan berpengaruh positif terhadap financial distress. Lalu pas Bapak sama Pak Muklis itu bilang hasil struktur modal itu belum bisa di berpengaruh gitu sama financial distress, kayak belum ada arahnya gitu, Pak. Iya, yang saya tanya itu 0 sampai 50% itu ada nggak penjelasan saya seperti apa tuh? Nggak ngerti itu. Maksudnya apa itu? 0 sampai 50% itu apa? Eh, Nilai kayak perhitungannya kemarin apa? Bapak sama Pak Muklis bilang gitu, saya juga nggak ngerti. Ya coba saya ngomong apa? Siapa ngomong saya itu? Kok 0 sampai 50% itu modal apa tuh? Bahaya nih kalau ngomong saya kalau ke situ teman-temannya bingung saya baca. Coba coba kamu putar rekaman tuh. Ulang lagi ngomongin saya seperti apa itu? Ada nggak ngomong saya 0 sampai 50%? Kan pertama 0 sampai 100%. Terus per tengah-tengahnya itu jadi belum bisa kayak bisa positif negatif gitu, Pak. 0 sampai 100% sangat bingung apa tuh Bingung saya tuh Mana saya jelas nggak saya rasa nggak ada penjelasan itu loh. Nggak ada sih, Pak. Aku Ap- kamu jadi ngomong-ngomong kalau 50% saya ngomong seperti itu. Jangan kamu bikin-bikin ngomongan deh. baik, Pak. Maaf ya, Pak. Jangan gitu deh ya saya lebih tahu. Jadi kalau kamu sampai ke orang sudah saya bodoh banget ngomong seperti itu. Soalnya saya ngomong itu. Hati-hati loh Baik, ngomong. Jangan bikin-bikin cerita aja ya. iya, Pak. Jadi ini saya Kacau juga kamu arah nih. Enggak, ini saya ngomong ke kamu kacau juga kamu ini. Enggak pernah ngomong, kau bilang saya ngomong itu. Aduh, ngeri itu ya. Aduh, bahaya kamu berteman, teman ngomong A, kalau orang lain kamu B, C, ya. Mau nambah. Hati-hati loh itu. baik, Pak. Maaf ya, Pak. Ya, aduh, ini saya, saya, saya ngomong saya ingat loh. Ya. Ya, mungkin saya salah atau Pak Saya Muklis dengarnya, dong. maka aku putar lagi rekaman. Ada nggak saya ngomong itu? Ada nggak 0 sampai 5%, 100% apa itu? Ya, nggak jelas loh. Ini konteksnya Baik, beda lagi. Konteksnya konteks yang terkait bukan itu ya. baik, Pak. Nah, sekarang Jadi kamu lihat di teorimu ada nggak teori mengenai apa struktur modal terhadap kinerja gimana? Ada nggak teori yang eh, kan suruh tambahkan itu definisi buku manajemen keuangan mana ada nggak? Kalau nggak ada kamu pasti nggak ada kamu nanya pertanyaan kamu tuh kelihatan tuh kamu nggak ngerti. Oh jadi bisa ya Pak? Nggak dua arah, kelihatan. nggak dua arah. Ada nggak? Pasti nggak ada tuh. Ada mana tuh yang kajian teorimu yang melihat hubungan struktur modal terhadap kinerja seperti apa? Hubungannya apa? Pakai teori teori apa struktur modal ya pengaruh ada tuh di buku penelitian ada tuh ya ada tuh hubungan hubungan struktur modal terhadap kinerja itu ada ya ada situ ada gambar juga ada grafik juga tuh ya kau kutip itu gambar grafik kutip itu menjelaskan itu ya di buku penelitian keuangan kepada kredit Karang Ros ada juga tuh ya baca ya jadi dari kajian teori itu kamu setelah kajian teori itu kamu nggak nimbul lagi pertanyaan Pak bisa ya Pak kalau nggak satu arah bisa dua arah ya Pak. Maksud saya kemarin kan saya dua dua apa searah jadi Satu arah positif kamu satu arah. Terus parah. Terus eh terus pas 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 lagi sempro itu Bapak bilang kalau misalnya struktur modal itu belum bisa eh ituin financial distress atau belum gitu. Jadi eh, nggak jelas mau disuruh satu arah, nggak jelas nggak jelas ngomong kudu satu arah. Kamu satu arah. Atau nggak bisa gini dua nggak jelas. arah, Pak. Saya Hah? aslinya dua arah. Oh, Saya aslinya satu arah. terus kamu Pro satu arah terus suruh apa? itu Bapak sama Pak Muklis
itu bilang kalau misalnya struktur modal itu belum bisa gitu, Pak. Belum bisa gitu apa? Jadi saya bingung Belum itu bisa gitu apa? Belum bisa gitu apa? Belum bisa gitu apa? Woi, kalau belum bisa gitu apa? Nggak jelas ngomongnya. Kata Pak Mungkin semasa nggak bisa, belum bisa gitu apa? Maksudnya apa tuh? Siapa sih? Apa tadi itu? maaf Nah, ke Pak. kan kalau kamu kamu bilang saya Pak Mungkin ngomong apa nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Maksudnya apa tuh? Nggak bisa gitu itu apa? Maksudnya itu kalau misalnya semakin tingginya dari itu akan finansialnya juga tinggi. Tapi pas Pak sama Pak Mukri itu bilang, suara saya terdengar nggak ya Pak? Kalau putus-putus itu sekarang bilang apa? Saya bilang apa? Struktur modal ini belum bisa nentuin itu bakal financial distress atau enggak Pak. Belum bisa nentuin apa? Belum bisa menentuin apa? Belum bisa nentuin apa? Nentuin perusahaan itu bakal financial distress atau enggak. Ini sekarang kan kamu hubungan struktur modal terhadap itu kan, terhadap kinerja maksudnya. Terhadap Financial distress dari stres. terhadap financial distress. Dari stres itu kan terkait dengan struktur modal apa pengaruh stres itu kan ada hubungan dengan kinerja juga kan. Iya, Nah, terus saya kasih tahu financial distress itu belum tentu struktur modal itu bisa menentukan financial distress itu bukan kan. iya, Nah, maksudnya apa tuh? Belum tentu bisa positif bisa negatif kan. iya. Jadi Nah, kayak masih belum tahu arahnya. Jadi ini saya arahnya berpengaruh. tahu arahnya tahu Mbak, dua arah ngerti nggak? Bisa positif bisa negatif ngerti nggak? Iya, belum tahu positif negatifnya kan, Pak. Iya ya. Terus kamu Jadi itu kajian teori kamu lemah, lemah. Coba saya bilang kutip dari buku manajemen keuangan, ini teori struktur modal. Struktur modal itu apa pengaruh terhadap kinerja dari kalau itu nama dia EBIT tuh. Tampak dari EBIT gimana struktur modal tuh. Makin banyak utang EBIT ini gimana. Dari situ bisa dihubungkan dengan financial stress. Kutip tuh kutip juga gambar grafiknya. Kamu nggak ada teorimu seperti itu. Ada nggak teorinya seperti itu? Struktur modal itu bicara itu ada nggak? Kan nggak ada. Terus suruh tambahkan itu kamu. Kalau kamu pelajari teorinya, kamu pelajari teori, kamu pasti hipotesis nggak mungkin positif. Pasti dua arah itu. Pengaruh aja. Ngerti nggak? Bukan nggak ada. jadi berpengaruh aja, Pak. Kalau dua arah itu gimana sih? Hipotesis dua arah gimana sih? Bunyinya kalau dua arah Juara berpengaruh. berpengaruh. Bisa Ya, positif, bisa negatif kan? ya. Positif negatif itu kajian teori, Mbak. Kajian teori. Di teorimu kamu simpulkan nanti itu. Kapan dia positif, kapan dia negatif. Ngerti nggak? Hei, Pak, udah saya jelasin di awal di sini. mana jelasin mana mana? Mana? Mana jelasin mana? Ini bukan Mana? Mana? Mana kamu jelasin tuh? jika itu equity ratio semakin tinggi, maka kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan akan semakin besar. Dan ini akan mengakibatkan perusahaan mengalami financial distress. Nah, itu kan teorimu lemah tuh. Kamu hanya positif aja kan? Hei, Iya, dia iya bisa Pak. negatif, dia bisa negatif. Maka teorinya harus kuat. Ngerti nggak? Baik Pak. Belum kamu jelaskan nama itu. Kamu kutip di buku manajemen keuangan, teori struktur modal. Ada tulis struktur modal situ. Bagaimana dampak terhadap EBIT. Ada optimum utang situ istilahnya optimum utang ada situ ya. Kamu gambar juga grafiknya tuh, kurvanya teorinya itu. Ngerti nggak? Karena kamu Ngerti Pak. baca jurnal kan nggak ada, nggak detail, eh. Tidak pun nggak itu. Maka itu presiden belum tentu itu ya. Bisa positif bisa negatif itu. Ngerti nggak? Iya Pak.
Coba baca lagi tuh, tambah lagi tuh autorinya. Kamu bimbing siapa? Bimbing siapa? Bu Lediana. Bu Pina. Ya. Dia juga tahu tuh, tahu, tahu juga dia tuh. Dia kan ilmu S2 keuangan. Tahu juga Bu Pina tahu tuh, mau nanya Pina tuh. Ngerti nggak? Iya, Pak. Nah, baca lagi buku keuangan ya. Baik, Pak. Kamu tuh nggak ngerti maksud saya tuh, kamu nggak ngerti itu ya. Nggak nyambung, saya ngomong sama kamu tuh nggak nyambung, makanya lain sama maksud, lain lagi kamu maksud. Saya bilang teorimu belum lengkap. Ini ada Pak, ada apa? Nggak lengkap juga. Ini kan nyambung nggak sama kamu ya. Saya suruh kutip buku keuangan, nggak dikutip ya. Harus teori kepercayaan struktur modal, yang bikin grafiknya segala macam. Ini di presisi situ. Kamu ngerti jurnal gitu ya. Ini bukan jurnal, Pak. Buku. Iya, kamu kutip itu nggak benar, Mbak. Tambah lagi kurang. Ngerti nggak? Baik, Pak. Kamu nyontek di skripsi, maksudnya selama ini yang salah. Maksudnya nggak lengkap selama ini. Dibiarkan sama dosen. Saya pun juga saya biarkan juga. Mumpung saya ingat ini ya. Ngerti nggak? Baik, Pak. Apalagi itu ya, apalagi. Sudah, Pak. Udah ya. Tunggu perbaiki ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, ya. Berikut siapa lagi itu? Saya Pak, Ya, silakan, silakan. jadi saya ini Pak, kemarin hari Rabu saya udah minta tanda tangan ke Pak Dik-Dik sama Bu Vina. Sudah ditanda tangan Pak. Pak Didi itu kamu WA tuh hubungin dia langsung. Penguji Pak Dik-Dik sama Bu Vina. Pertanyaan saya, coba dengan pertanyaan saya, kamu Pak Didi itu kamu hubungi langsung atau WA? Oh, pertama saya WA dulu Pak. Dia Nah, ada terus di kampus apa dijawab enggak? cepat nggak? Jawabnya cepat nggak jawabnya? Iya Pak, terus habis itu dia Hei, ada di. hei, dijawabnya cepat nggak WA kamu cepat nggak jawabnya? Oh, dijawabnya lama Pak. Nah, Saya itu WA jam 12. Iya. berapa lama baru jawab? Saya WA dia itu jam 12 siang, pokoknya dibalas baru jam 5 sore Pak. Oh, masih hari yang sama, belum lama nama. Saya pikir lama itu seminggu baru jawabnya, ngerti Oh, nggak? enggak Pak. Mana sih? Kalau hari yang sama belum sama, belum lama nama. Memang suami kamu baru WA langsung jawabnya tuh. Iya Pak. Mana sih itu? Kalau suami kamu bisa tuh, WA jam 5 jawab jam setengah 6. Itu Iya urusannya Pak. banyak. Yang lama itu kalau berhari-hari udah jawab. 5 hari, 3 hari, seminggu udah jawab. Itu lama. Terus kapan kamu ketemu langsung sama dia? Hari Rabu. Rabu. Ya. Terus apa hasilnya gimana hasilnya? Udah selesai, Eh, udah selesai. yang Pak Dik-Dik saya udah ganti Pak. Udah tantangan tadi udah. Udah tanda tangan basah. Bu Vina juga udah Pak. Udah, gua itu gua kirim saya aja, kirim ke email saya. Oke Pak, nanti saya Ya. kirim. Oh, udah pusaka kamu, udah pusaka kamu, udah pusaka. Kebetulan saya kan masih revisi juga ya Pak, jadi masih ada yang saya yang sitasi. Jadi kalau saya refresh itu dia daftar pustakanya kan jadi kayak berubah lagi Pak. Ya, ya. Nanti saya benerin lagi Pak Ya, oke, kalau oke, udah oke. Ya, ya. selesai. Udah. Oke, berikut siapa lagi? Oke Pak, makasih. Ya. Oke, berikut siapa lagi? Saya Pak, Ya, silakan. Amanda. Izin share screen ya Pak. Ini siapa yang ngomong? Oh, ini siapa yang ngomong nih? Oh, Safa, Safa. Iya Bapak. Kamu baru datang, Safa? Dari tadi Pak. Oh, dari tadi. Tuh digedein lagi tuh, digedein lagi tuh, apa di zoom lagi. Oke baik Pak, sebentar ya Pak. Mana ya? Sudah Pak. Ya, Baik Pak, izin mempresentasikan bab 4 saya ya Pak. Kemarin saya udah minta tanda tangan Pak Muklis, katanya disuruh lanjut, udah nggak ada revisi lagi Pak. Gitu. Dan Pak Taufik juga bilang lanjut. Tuh. udah Nah, tangan punya, udah tangan udah. sudah Pak.
Udah. Iya. Terus apa lagi itu? Iya, Pak. Jadi di bab 4 ini hasilnya alhamdulillah data saya normal, berdistribusi baik dan untuk variabel yang berpengaruh itu satu aja yaitu Dewan Komisaris Independen. Ini kamu jelaskan, data itu jelaskan. Iya, Pak. Jelaskan. Di sini saya ngambil populasinya itu 47 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk data outliernya itu Kok banyak banget lah 40. 105. Data lu kok banyak banget 105 nih. Kenapa Bapak? Kok banyak banget data olehnya 105, lebih separuh. Lebih dari Iya separuh. Bapak, karena di berbagai di Nggak mungkin nih, nggak ada mungkin. perusahaan. Kok mau banyak banget. Iya Pak, memang segitu Pak. Karena saya kan ngambil yang yang memiliki kepemilikan manajerial Buka yang datamu, lengkap gitu. buka data deh, buka data mana? Buka data mana? Sebentar Buka ya data. Pak. Ya baik Pak. Masa lebih separuh deh olehnya Data- gila. Buka datanya. Kalau kamu mulai itu dapat gimana? Cara dapat data lahir gimana caranya? Oke, sebentar ya Pak. Ini di close dulu, close dulu nih, close. Ini di close dulu nih, di close dulu nih. Oke Pak, lagi loading Pak. Bapak, Bapak berikut data saya Pak. Mana? Ya, Datamu ini apa? Yang sampel saya. oleh itu dapat di mana? Oleh itu cara dapat di mana? Oleh itu dapat cara gimana? Oleh itu. Itu kamu dapat oleh itu. Nah, outliernya. Di sini kan Kalau- saya ngambil variabelnya manajerial, kepemilikan institusional, sama Dewan Komisaris Independen ya Pak. Jadinya saya mencari yang di laporan keuangan itu memiliki kepemilikan manajerial dari tahun 2018 hingga tahun 2022 tuh. Terus ada beberapa perusahaan yang eh, tidak lengkap Pak gitu. Jadi langsung saya out gitu. Langsung Nggak lengkap saya maksudnya? Nggak lengkap maksudnya? pisahin gitu. Misalnya nih Pak, di 2018 itu di laporan keuangan itu ada Ini coba kamu tadi data awalnya mana? Data awalnya? 47 perusahaan itu mana? Data awal. ini Pak. 47 perusahaan betul 47 perusahaan mana ke bawah? Terus ke bawah. Ini 47. Mana? 19, 20 terus ke bawah. Nah, ini saya Itu ke bawah, terus ke bawah ya kan Pak. 47 kamu. 47. Terus apa lagi? Ya, Terus 47. ke bawah, ke Nah, bawah. terus di sini saya nulis Dua, keterangan jangan belum selesai maaf Pak. ngomong 47. Iya Pak, maaf Pak. Nah, itu ke Ya, atas mana lagi itu? Ke 47. atasnya apa lagi itu? Ke Ke atasnya? atas mana Pak? Ya maksudnya kamu nggak data apa nih? Makanan, minuman, data tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Data lengkap apa? Kenapa data tidak lengkap? Maksudnya apa ini? Karena direksi di sini saya nulis keterangannya bahwa direksinya itu tidak memiliki saham di tahun 2020-nya Pak gitu. Terus ada data tidak lengkap itu yang laporan keuangannya itu tidak lengkap. Berarti Cuma kepemilikannya, ada kalau dengar deh. Kalau seandainya kepemilikan manajernya nggak ada, berarti nol, tulisnya nol.
Iya Pak, sudah Pak. Makanya saya udah, ini Bukan nggak yang lengkap. bersihnya Pak. Bukan nggak lengkap. Ada kan bukan nggak lengkap. Laporan keuangannya tidak ada Pak. Laporan keuangan nggak ada. Perusahaan apa nggak ada laporan keuangan? Di tahun ini kalau laporan keuangan itu ada di tahun, misalnya tahun 2019, 2020. Nah, di tahun 2022-nya itu nggak ada gitu. Terus saya kan ngelihat dari YouTube juga. Nah, kalau data kayak gitu tuh nanti kalau misalnya dimasukin ke FUS itu bakalan jadi jelek gitu Pak. Bukan laporan keuangannya apa Makanya 2020 ada masuk ke kamu data outlier. kamu dengar saya dulu deh. Laporan keuangan itu kamu tahun berapa Iya itu Pak. berapa? Baik Pak, Laporan gimana Pak? keuangan, laporan keuangan kamu ambil tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun 2018 hingga tahun Sampai 2020. 2018, 2022. 18, 19, 20, 21. Oh, 3 tahun cuman. 5. 5 tahun pas sampai 2022. 18, 19, 20, 21, 22. Ya, Pak. Ada Ah, beberapa perusahaan juga yang itu Pak bangkrut juga di tahun ya dengar, 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 2018. dengar, dengar. Tar dulu. Bentar dulu. Saya mau tanya satu dulu. Ya. Yang kamu mau jawab yang saya tanya aja. Kalau nggak tanya jangan jawab ya. Jadi Oke, baik, Pak. 18, 19, 20, 21, 22. Iya, Nah, Pak. di antara 5 tahun ini ada Mm-mm. perusahaan laporan keuangan lengkap. Misalnya tahun berapa? Contoh berapa? Tahun 2018. Ya, Contoh 18, 19 gitu. 18 Ada nggak 2 ada tahun contoh. tidak lengkap. 18 nggak ada. Nggak ada itu Ya, di kenapa nggak ada apa di di IDX nggak ada. Korea Dan itu kan itu kan cuma 3 tahun terakhir disajikan. Nggak iya, Pak. 5 tahun 3 tahun terakhir aja. Jadi tahun Saya 18 sudah terus terpaksa kamu cari di situsnya, baik sudah, Pak. Sudah di semua. situsnya. Kalau 3 tahun Sudah, Pak. terakhir ada di IDEC kan. Iya, Pak. Sudah, Pak. Nah, Sudah terus juga. yang 2 tahun yang awal itu 18 19 apa 18 19 pasti cari di situsnya. Nah, kamu Baik, contohkan sudah, karena Pak. yang nggak lengkap ini contoh apa nih? Ada yang lengkap apa sekar laut ya. Data terlengkap ini Ke data sekar laut itu data lengkap laporan keuangan atau data apa nggak lengkap sekar laut ini? annual reportnya, Pak. Apa? Annual reportnya. Reportnya nggak lengkap. Tulis dong nggak Iya, lengkap. Pak. Data lengkap tuh data lengkap apa? Laporan keuangan tahun berapa nggak ada tulis Oke, itu. baik, Pak. Nah, ini Nanti laporan keuangan saya berapa yang nggak perbaiki, ada? Pak. Laporan keuangan tahun berapa? Tahun 2018-19, Pak. Nah, itu kan di situs cari situs sudah. Baik, Pak. Nanti saya lengkapin lagi ya, Pak. Cari situs kalau di bursa itu hanya 3 tahun terakhir di laporan keuangan. Iya, Nah, saya cari sudah di mencari situsnya. lewat Coba kau buka di itu Sekar Laut, coba buka di internet. situs. Ya, sudah. Sekar Laut coba buka di Sekar Laut di internet buka. Sekar Laut ya, ke internet. Sekar laut. Ya, Sekar Oke, Laut. Pak. Sekar Laut juga.
Bapak, mohon izin Pak, ini saya salah tulis kalau Scarlett itu tidak apa kepemilikan manajerialnya itu tidak ada nih Pak. Contohnya seperti ini. Di sini di daftar saham apa di daftar pemegang saham di sini semuanya adanya kepemilikan institusional saja nih. Seperti Omnistar Investment, terus PT Alamiya Sari, terus ada Malvina Limited, terus ada Setford Agents Limited, dan cuma ada Eh, eh, pabrik. eh, eh, Iya, Pak. katamu tadi laporan keuangannya nggak ada. Gimana ceritanya? Iya, Pak, itu saya salah isi ituan Pak. Ah, kalau seandainya Salah. kebukaan marginal nggak ada, berarti tulisnya nol. Bukan berarti data nggak lengkap, tulisnya nol. Oke, baik Pak. Bukan data nggak lengkap tuh. Iya Pak. Ya, Tapi itu juga nggak bisa dimasukin ke ISIS Pak. kenapa nggak bisa Jadi masukin? masuknya tetap masuk ke apa data outlier Pak, karena eh, kriteria yang saya ambil itu Kriteria harus apa? Kriteria apa? harus memiliki kepemilikan manajerial, lalu harus memiliki kepemilikan institusional dan memiliki dewan Berarti itu bukan data outlier komisaris namanya Mbak. independen. Itu bukan Apa data Pak? outlier namanya. Bukan data outlier namanya itu. Masuknya ke apa Pak? Kalau kayak gitu. Data outlier namanya. Data tidak lengkap itu loh. Outlier Oke, lain baik lagi. Pak. Outlier itu kalau data udah masuk semua, kamu olah data, kamu cek outlier-nya. Oke, baik Pak. Itu bukan data outlier namanya. Data nggak lengkap. Jadi Baik, kamu siap Pak. kasih tahu jumlah jumlah yang go public berapa perusahaan. Kemudian dari perusahaan itu data lengkap berapa. Jadi yang lengkap berapa? Itu. Baik Pak. Oke, siap Pak. Ntar saya Jadi revisi. apa? Jadi eh, skripsi apa? Sampelmu sekian. Oke, baik Pak. Ntar saya Mulai masuk udah revisi. separuh lebih. Oke Gimana sih? Pak. Coba coba ulang lagi tuh, nanti saya cek lagi deh. Iya, baik Pak. Ya, coba cek lagi tuh, cek lagi tuh. Oke Pak. Kalau pemilikan manajerial nggak ada, berarti harus pakai pemilikan manajerial semua. Iya, harus Nah, kepemilikan ujian manajerial berapa semua Pak. ada pemilikan manajerial? Tulislah. Iya, baik Pak. Ntar saya edit lagi Pak. Tapi ini data saya bab 4 udah semua sih Pak. Di sini Ini berapa persen jadi ini tadi kacau tuh. Kamu coba data tadi dia kasih sampel mana sampel? Mau rubah tuh sampel tuh. Ini saya mana nih? Keterangan populasi perusahaan udah itu sudah 47, 47, saya 70 apa 47. data Pak. Iya 47, Pak. 47 kan? 47. Iya Pak. 47. Kalau itu sebanyak itu 47 itu data lengkap berapa perusahaan? Sisanya itu 33 perusahaan Pak. Kalau 3 perusahaan tulis semua 3 perusahaan tulis itu dong, Iya Pak. Ntar saya edit Pak. Mau tulis itu 3 Yang perusahaan. standar. Jadi yang lengkap berapa perusahaan? Itu yang nggak lengkap berapa perusahaan? Nggak lengkap itu bukan nggak lengkap apa itu laporan keuangan atau gimana? Jelas tuh. Jadi nggak lengkap. Jadi tulis sini populasi 47 perusahaan. Kemudian Baik. perusahaan yang memiliki kepentingan manajer ada berapa perusahaan? Yang tidak memiliki ada berapa perusahaan. Jadi nanti dapat yang memiliki kepentingan manajer berapa perusahaan. Kemudian berikutnya Baik Pak. itu. Kemudian berikutnya lah dari jumlah yang dari perusahaan yang jumlah ada kepemilikan manajerial itu data laporan keuangan lengkap pukul 5 tahun ada berapa perusahaan? 5 tahun penuh ada di situ. Yang nggak punya Baik Pak. laporan keuangan lengkap 5 tahun berapa? Dapatlah sampai yang kamu teliti ada berapa perusahaan jatuhnya. Gitu loh, Ya, baik Bisa Pak. rubah lagi itu, Ya, rubah siap lagi itu. Pak. Oke. Itunya diubah. Oke, terus eh, di sini yang pertama itu ada analisis analisis statistik deskriptifnya. Kalau linear itu judul ke dalam coba coba kelima linear. Yang Oh, pertama ini Pak. itu ke dalam setelah 4 ketukan spasi. Gini Pak. Nah itu 4 ketukan Oke. jangan terlalu jauh. Empat Oke mana Pak. empat? Empat empat row Empat, empat empat, ada empat. kolom-kolom ada empat tuh. Mana tuh empat? Satu dua tiga empat. Empat. Dah. Mana tuh? Satu dua tiga empat lima lima enam tujuh delapan kamu. Mana? 1, 2, 3, 4. Ada ke garis itu? Ada garis itu. Satu dua tiga empat. Itu.
lupa yang mana Pak. Ini udah belum Pak. Bapak sudah. Nah, Pak itu ya terus. Nah, nanti bikin semua seperti itu ya. Baik Pak. Nah, itu apa lagi itu? Nah, di sini Statistik mana? hasil analisisnya penjabarannya Pak. Yang pertama di return on asset ini nilai standar deviasi saya itu lebih rendah dari rata-rata MEAN-nya. Berarti Apa bacanya apa? Rata-rata apa tadi? standar deviasi dengan mean Min, MEAN. bukan mean ya. Ya, Bukan iya mean maaf bacanya. Pak. Iya Pak, maaf Lu kok Pak. mean bacanya? Maaf Pak. Salah Jauh pembaca ngiri ya juga Pak. bahasa itu berapa kali kok ke mean. Mean tuh bahasa Indonesia itu ke bahasa Inggris kan? Oke Pak. Min, Mean. min. Baca min. Kasih Mean. tahu teman-teman bahasa lain. Kok mean? Mean. Malu aja. Apa gitu? Iya Pak, ampun Pak. Di sini datanya apa dia tuh standar deviasinya itu lebih rendah dari rata-rata mean-nya. Berarti data yang diperoleh ini tidak bervariasi. Nah, tandanya kalau nggak bervariasi ini, datanya itu berarti tidak ada penyimpangan pada variabel tersebut. Gitu, Pak. Dan pada variabel ROA ini, nilai maksimum yang diperoleh itu dari PT Siantarto pada tahun 2020 sebesar 0,18 gitu. Dan terendahnya itu pada PT Kino Indonesia pada tahun 2022. Lalu pada variabel Dewan Komisaris Independen ini data yang dihasilkan itu nilai mean-nya itu lebih besar standar deviasinya itu 0,8 itu lebih kecil dibanding nilai min-nya. Nah, berarti data yang diperoleh itu juga baik dan semakin representatif gitu dan mewakili keseluruhan data artinya. Terus nilai maksimum dari Dewan Komisaris Independen ini sebesar 0,6 itu dihasilkan dari PT Tempo Scan Pacific dan terendahnya itu sebesar 0,17 itu ada di PT Kimia Farma Persero Tbk. Lalu di kepemilikan institusional ini standar deviasinya itu 0,22 itu lebih kecil dibanding dengan nilai rata-ratanya. Maka semakin kecil variasi yang dihasilkan juga semakin representatif juga nilai rata-ratanya itu untuk mewakili keseluruhan data. Dan nilai maksimum yang ada di kepemilikan institusional ini ada di PT Kimia Farma dan nilai terendahnya atau nilai minimumnya itu ada di PT Indonesia Tobacco. Tuh. Lalu di kepemilikan manajerial ini standar deviasinya itu sebesar 0,13 itu nilai min-nya itu lebih kecil daripada standar deviasinya. Maka datanya itu yang didapat itu merepresentasikan keseluruhan data. Ya, terus berarti artinya nilai min-nya itu mewakili keseluruhan data. Nilai maksimum dari kepemilikan manajerialnya itu 0,9 dihasilkan dari PT Tabako, itu perusahaan rokok. Terus nilai minimum yang dihasilkan di kepemilikan manajerial ini sebesar 0,0 yang dimiliki oleh Kimia Farma pada tahun 2018. Lalu di sini pada leverage, di sini standar deviasinya itu 0,16 dan lebih kecil standar deviasinya daripada min. Semakin kecil standar deviasinya itu, maka semakin kecil juga variasi datanya, sehingga semakin representatif nilai rata-ratanya untuk mewakili keseluruhan data.
dan nilai tertinggi yang ada di leverage ini sebesar 0,672 diperoleh dari PT Kino Indonesia dan nilai minimum atau terendahnya itu pada PT Mayora Indah Tbk. Lalu di sini ada uji asumsi kelastik yang dimana ada 4 pengujian, yaitu uji normalitas. Yang pertama, uji normalitas ini hasil yang didapat ini menunjukkan nilai probabilitasnya itu Jar-Queberanya itu 5,8. Berarti disimpulkan datanya itu berdistribusi normal. Lalu di sini ada uji multikolinaritas. Di sini hasilnya itu nilai korelasi antar variabel bebasnya itu lebih kecil dari 0,8, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara masing-masing variabel bebas, sehingga dapat disimpulkan datanya ini terbebas dari masalah multikolinaritas. Lalu selanjutnya saya melakukan pengujian uji heteroskedasitas. Uji Di normalitas sini loh, uji normalitas loh, uji normalitas loh. Uji normalitas. Udah. ini uji normalitasnya udah, Pak. Sebesar Udah. Jar-Queberanya itu Oh, iya, iya, iya. 5,8. Berarti Iya. simplifikasinya baik. Ya. Lalu di sini heteroskedasitas di sini berdasarkan hasil uji heteroskedasitasnya itu nilai probabilitas semua variabel ini lebih besar dari tingkat signifikasi 5%, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedasitas pada model regresinya. Lalu di sini uji autokorelasi yang dimana hasil uji ini diketahui bahwa Durbin-Watson-nya sebesar 2,039120. Dilihat dari Durbin-Watson yang dengan alfabet dengan alfanya 5% dengan menggunakan variabel independen dan jumlah observasi sebesar 70, maka dihasilkan DL sebesar 1,4943. Pokoknya kesimpulannya ini bahwa tidak terjadi autokorelasi. Lalu di sini ada uji analisis regresi yang dimana hasilnya nilai koefisien C-nya itu ROA-nya 0,19. Lalu nilai koefisien DKI-nya ini, Dewan Komisaris Independennya itu sebesar 0,12. Artinya jika DKI mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka mengakibatkan peningkatan return on asset. Lalu di sini ada nilai koefisien variabel komisaris independen. Di sini kepemilikan institusional yang dimana mengalami peningkatan sebesar satu satuan. Lalu variabelnya ini dianggap konstan. Lalu di sini ada koefisien determinasi yang dimana hasilnya ini uji R-square-nya ini, adjusted R-square-nya itu sebesar 0,852 atau sebesar 85%. Artinya variabel independen yang menjelaskan variabel dependennya itu sebesar 85%. Sedangkan sisanya 15%-nya dijelaskan dengan variabel atau faktor lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Lalu di sini ada uji hipotesis yang dimana ada uji statistik T dan juga F. Di sini uji statistik T-nya ini berdasarkan tabel uji variabel DKI-nya ini probabilitasnya 0,006 dan koefisiennya sebesar 0,12. Disimpulkan bahwa DKI ini tidak berpengaruh terhadap variabel independen. Lalu di sini komisaris independennya itu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya atau ROA. Lalu di sini kepemilikan manajerial itu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Lalu di sini leverage-nya itu tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya. Lalu di sini ada uji statistik F yang dimana
p-value-nya sebesar 0,000, berarti tingkat uji simultan atau uji F-nya itu lebih kecil dengan tingkat signifikansinya 0,05. Di kesimpulan itu terdapat pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Ya. Baik, sudah Pak. Sudah sampai uji statistik F, lalu saya sedang mau menyusun bab 5, Pak. Loh, bab 4 kamu belum selesai. Mana coba bab mana? Bab 4-nya. Iya, Pak. Oh, belum selesai tu bab 4-nya. Kau bab 5 aja. Bab 4 mana tu? Bab 4. Ini bab 4, Pak. Ha. Cuba bab 4 tu kamu lihat skripsi bimbingan saya deh. Ya. Belum selesai tu. Analisis belum. Aplikasi juga belum tu ya. Saya selesai implikasi, Pak. Ya. Implikasi saya belum. Analisis hasil belum. Analisis hasil belum. Aplikasi ya. Iya, baik, Pak. Jadi baru Implikasi. lihat lagi tu. Ya di skripsi bimbingan saya ya. Ya, Sifa ya. Ya, Pak. Ya. Dah. Terima kasih, Pak. Ya, ada kamu tanyakan nggak? Bapak hari Rabu depan saya boleh bimbingan nggak? Kalau belum tahu saya datang ke KBS. Lihat dulu nanti. Oke, Belum tahu. baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, nanti itu aja. Oke. Oke, lain siapa? Siapa yang lain? Nur, Mbak Nur. Nur. Saya sudah, Nur. Pak. Hah? Saya Nur sudah. udah. Udah tadi, Pak. Kapan Nur udah ya? Udah, Pak, yang SGR tadi, Pak. Oh, itu siapa lagi? Kok udah bilang aja yang lain siapa? Yang Yang lain lain siapa Eka lagi? tadi, Eka udah izin keluar duluan, Pak. Dia udah masa ya? Udah bimbingan. Udah, Pak. Bimbingan. Oh iya. Tadi ya rame itu ada 6, 7 orang. Mana? Tadi dua orangnya yang Bapak uji, Pak. Si Asila sama Kirani. Enggak ada nggak yang tadi datang tapi belum bimbingan udah keluar ada nggak? Yang Nggak bimbingan ada, semua Pak. masih. Udah Udah semua, bimbingan udah semua. bimbing. Iya, udah, Oh, udah. gitu. Saya pikir ketakutan masa langsung pergi aja. Enggak, Pak, Enggak. udah pada, iya, udah pada. Udah bimbingan semua. Udah. Ya, semua udah ya. Bapak mau tanya. Ada Bapak mau mau tanya. tanyakan nggak si Nur? Nur ada mau tanyakan Nur? Ini saya udah boleh mulai lanjut bab 4 belum, Pak? Nur lanjut Bapak nggak apa-apa. Bapak lanjut. Lanjut aja nggak apa-apa. Oke, Pak. Bisa sampai akhir Juni ya. Bapak, Bisa akhir Juni selesai. Akhir Januari, akhir Januari. insya Allah, Pak. Saya coba olah Ya, data dulu, Pak. untuk lah data ya. Lanjut nggak kan kamu nggak ada perubahan. Paling nambah apa kamu nambah tuh variable control. Kontrol nggak tambah sih, Pak. Cuma Ya, tadi apa? perubahan-perubahan rumus aja. Ya. Ya, kalau variable tetap ya. Udah kamu lanjut aja nggak apa. Oke, Pak. Baik, Pak. Makasih, Ya Pak. si Safa Baik, Marwa Pak. kamu itu apa? Apa, Pak? Bab empatmu masih banyak tuh ya. Masih banyak, Pak. Iya itu analisis belum analisis masing-masing itu kamu analisis. Iya. Bandingkan Analisis sama implikasi. analisis itu membandingkan hasil dengan teori. Udah membandingkan Oh hasil iya. dengan penelitian sebelumnya. Itu kenapa? Udah kalau yang implikasi dengan hasil seperti itu apa implikasinya masing-masing diceritakan implikasinya apa? Baik, Pak. Ya. Bapak Bapak tahu gak batas daftar sidang akhir itu kapan? Minggu kedua atau ketiga. Februari. Iya, bubar. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Iya, Pak. cepat deh. Iya, Pak. Mohon bimbingannya ya, Pak. Iya, makanya Siap. cepat lah. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, makasih sama. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Pak. Iya, iya.
Halo, Assalamualaikum. Halo, halo, Assalamualaikum. Baik, baik, alhamdulillah nih. Apa nih, coba nih. Nah.